Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para penonton setia Al-Fusa TV Studio, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita dari mulai awal hingga akhir diberikan kelancaran oleh Allah. Sehingga pada akhirnya puasa itu akan membentuk pribadi yang bertakwa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut, yang mengatakan tujuan dari puasa atau ending dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, amin Allahumma amin. Setidaknya untuk mencapai derajat takwa dengan puasa, Al-Imam Ghazali pernah menyampaikan ada 3 tingkatan tentang ibadah puasa. Ada 3 klasifikasi di mana nanti kita bisa melihat sampai mana tingkat puasa kita. Al-Imam Ghazali mengatakan 3 tingkatan tersebut adalah yang pertama yaitu shaumul umum atau puasanya orang-orang umum, atau bisa dikatakan puasa pada umumnya, puasa kebanyakan mayoritas manusia. Puasa ini bisa kita katakan sebagai puasa yang paling standar, karena hanya dengan menahan rasa lapar, rasa haus, tidak berhubungan dengan suami istri itu sudah dikatakan sah. Kata Imam Ghazali mengatakan, ammal shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluh. Mengatakan seperti itu, yang penting tidak melakukan atau tidak makan, tidak minum dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu sudah dikatakan sah untuk tingkatan yang pertama ini. Karena tingkatan yang pertama ini paling banyak sekali yang dilakukan oleh umat manusia. Apakah tingkatan yang seperti ini tidak mendapatkan pahala? Tentu mendapatkan pahala. Tapi untuk menyongsong, untuk mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya, apakah kita hanya diam? Apakah kita cukup sampai level yang pertama, yaitu hanya menahan makan, menahan haus, menahan tidak berhubungan suami istri di siang hari? Apakah sudah cukup? Saya rasa belum. Nanti kita akan menginjak kepada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khusus. Kata Imam Ghazali mengatakan, wa amma shaumul khusus fahuwa kafus sa'mi wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasaidil jawarih anil atham. Tingkatan yang kedua ini lebih luas lagi daripada tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan yang pertama hanya menahan makan, menahan haus, menahan tidak berhubungan dengan suami istri di siang hari, untuk tingkatan yang kedua ini lebih luas lagi, yaitu menjaga semua panca indera kita, menjaga semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, yang dilarang oleh agama. Jadi dari mulai lisan,
lisan kita dijaga, tidak membicarakan kesalahan orang lain, tidak berkata buruk, tidak berkata sesuatu yang dapat menyinggung hati orang lain. Ini perlu kita jaga. Kemudian telinga kita tidak mendengarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang batil, sesuatu yang sekiranya itu kurang baik didengar dan dilarang oleh agama. Dan telinga ini kita gunakan selayaknya sesuai dengan anjuran Al-Quran, sesuai anjuran Allah untuk mendengarkan sesuatu yang dimuliakan kalam-kalamnya Allah. Itu untuk telinga. Kemudian tangan, kemudian kaki. Tangan dan kaki kita selayaknya dan seyogyanya kita gunakan untuk kebaikan. Kita hindari, kita hentikan. Jangan sampai tangan kita berbuat sesuatu yang sekiranya itu akan menjerumus kepada sesuatu hal-hal yang bersifatnya maksiat atau menimbulkan dosa. Makanya tingkatan yang nomor 2 ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama, yang hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus dan tidak berhubungan suami istri. Pada tingkatan yang kedua ini sudah menjaga semuanya. Mata kita melihat sesuatu pandangan yang sekiranya itu akan menimbulkan syahwat, menimbulkan dosa, maka kita hindari yang seperti itu. Kita jaga semua anggota tubuh kita jaga semua panca indera kita, semua kita jaga. Semua kita arahkan kepada hal-hal baik. Jangan sampai kecondong atau melakukan sesuatu perbuatan yang arahnya kepada sesuatu yang menyebabkan maksiat dan dosa. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan, wa amma shaumu khususil khusus wa shaumul qalbi 'alal himamid diniyah wal ifkarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahu azza wa jalla bil kulliyah. Ini lebih tinggi lagi. Tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi, karena di dalam pendapatnya Imam Ghazali mengatakan orang yang puasa pada makom yang nomor 3 ini adalah makom orang-orang tertentu, orang khususnya khusus, orang yang sangat tertentu, ya para aulia, kemudian para nabi dan para rasul. Ini tingkatan yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena ketika pada makom yang seperti ini, wa yasul fitru fi hadas shaum bil fikri fi ma siwallahu azza wa jalla wal yaumil akhir. Maka ketika seseorang pada tingkatan yang nomor 3 ini, makom yang nomor 3 ini, ketika orang itu sudah berpikir tentang dunia, hatinya sudah melenceng dari ingat Allah dan hari akhir, maka puasanya orang pada makom seperti ini dikatakan batal. Maka sungguh berat sekali pada tingkatan nomor 3 ini. Karena tingkatan yang paling tinggi, makanya Imam Ghazali itu mengatakan hanya biasanya para aulia, para nabi dan para rasul. Hanya orang-orang mulia atau orang-orang pilihan Allah. Nah, setelah kita melihat, kita tahu tentang tingkatan-tingkatan puasa menurut Imam Ghazali, itu kita jadi tahu sampai mana tingkatan puasa kita. Apakah pada puasa tingkatan yang pertama yaitu tingkatan standar, yang penting tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, hanya menahan makan, menahan haus, menahan berhubungan dengan suami istri di siang hari, sudah sah? Apakah sampai situ? Ataukah yang nomor 2, menahan lapar juga iya, menahan haus juga iya, menahan berhubungan dengan suami istri juga iya, dan juga menahan semua panca indera kita untuk melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang mengarahnya kepada maksiat. Atau yang nomor 3, ini yang paling mulia. Tapi setidaknya setelah kita tahu, maka kita bisa koreksi diri kita muhasabah diri kita jadi tahu. Minimal kita ikhtiar semaksimal mungkin, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas zikir kita, tingkatkan kualitas tadarus kita dan lain sebagainya. Maka nanti mudah-mudahan tidak hanya pada tingkatan yang pertama, nanti akan sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Lebih-lebih lagi mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sampai tingkatan yang nomor 3, tingkatan shaumul khususil khusus. Ini adalah tingkatan-tingkatan puasa menurut Al-Imam Ghazali. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikitnya dan banyaknya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.